kacau lagi. Waduh ini gue gak ngerti nih, lo pakai apa tadi? Ya belum gue ngerti juga dan nanya-nanya kan begitu ya. Saya gaptek. Oke, selamat pagi saudara-saudara. Oke, paket kedua ini kita akan mulai dalam sesi yang pertama ya. Bagaimana konsekuensi dalam pelayanan anak? Di dalam tiap apa yang kita kerjakan selalu mempunyai keuntungan dan kerugian istilahnya ya. Sehingga ada yang menjadi benefit tapi ada yang menjadi masalah. Karena itu semuanya ini sangat tergantung pada pemahaman kita atas apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa mengurangi tingkat kebayaan yang terjadi. Ya. Di dalam bagian ini nanti kita akan membahas bagaimana komitmen yang kita perlukan sebagai konsekuensi dalam pelayanan. Ya, waktu, moral, keteladanan. Ya, dan hakikat berkat dan hukuman dalam kesetiaan melayani Tuhan. Sehingga semua orang menjadi take it for granted, lakukan apapun. Kan saya sudah guru sekolah minggu, kan saya sudah ini, kan saya sudah itu, begitu. Nah ini yang selalu harus perlu untuk hati-hati kita pahami. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup pengabdian pelayanan kita itu kita lakukan untuk boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, kan begitu. Jadi bukan bagaimana saya senang di dalam pelayanan itu atau saya bisa mengisi waktu-waktu saya yang kosong dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu istilah baiknya ya. Sorry kalau guru sekolah minggu bukan itu. Bagaimana mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang bermanfaat. Ayo bantu pelayanan anak. Omong kosong itu ya. Kita nggak ada di dalam posisi itu. Ya, kamu pelayanan bukan kamu pahlawan. Kamu pelayanan karena kamu memang harus mengabdi sebagai pelayan. Jadi approach-nya itu sangat berbeda sekali. Kita banyak sekali guru sekolah minggu merasa kita adalah pahlawan yang sudah menginvestasi waktu kita. Ya, ingat. Kita tidak sedang melayani organisasi gereja, kita tidak melayani Pak Pendeta begitu ya, tapi melayani Tuhan itu. Nah, Amsal mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Maka mendidik anak menjadi sebuah proses yang terus-menerus harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kitab Ulangan mengatakan. Artinya terus-menerus Alkitab itu mengingatkan betapa pentingnya pendidikan. Ya. Komitmen investasi kita adalah investasi waktu. Ya. Harus selalu ada waktu yang tersedia untuk mengajar anak. Tidak bisa kita mengatakan terlalu sibuk, nanti dulu. Kemarin saya baru pulang dari Medan, lalu satu orang bilang, Pak saya bagaimana yang ngadepin anak saya? Ya, kenapa? Kelas 1 SMA. Terus dia nggak mau ngomong udah sebulan lebih ini. Loh kenapa saya tanya dong? Karena memang kita ada janji mau pergi nonton Selasa. Batal. Lalu Selasa depannya dia sudah pakaian. Tapi kemudian harus ada acara dia bilang. Di gereja lalu batal lagi. Saya cuma jawab dia. Saya juga gak ngerti kalau kamu bisa punya program mendadak. Tiba-tiba harus nyanyi atau harus apapun. Seharusnya kamu juga berani menolak. Karena penolakan pertama kamu terhadap anak sudah terjadi pengabaian. Lalu kedua kali kamu abaikan lagi. Sehingga dia tidak menerima reasonnya. Lalu dia gak mau bicara. Katanya sudah 1 bulan mau masuk 2 bulan. Saya bilang saya sorry pergi dan jalan dan bicara lagi ulang. Nah. Kalau sesuatu sudah terjadi luka, susah jadi nyembuh ini. Maka yang perlu kita jaga adalah jangan sampai ada yang terluka, begitu loh. Ya. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Karena itu investasi waktu, itu sangat berkaitan dengan kepiawaian kita mengelola waktu yang ada. Sehingga waktu itu bisa kita kerjakan nyambi istilahnya ya. Seperti orang kalau kerja, lalu anaknya ikut, mungkin main ke sebelah di kantor, ada game atau apa, lalu selesai dijemput pergi lagi. Itu kan luar biasa banget begitu. Sehingga si anak tidak merasa ketersendirian. Nah jadi kita mesti bisa menyiasati semuanya. Tapi kan kita nggak bisa juga ngelonin anak terus, lalu sebetulnya kita memerlukan pekerjaan, tapi kita tidak lakukan. Lalu anak itu mau dikasih makan apa nanti, mau diumpanin apa nanti. Belum lagi nanti dia sekolah dan seterusnya. Nah kita seringkali mengkonfrontasi soal waktu dan ini tidak boleh seperti itu. Maka waktu itu harus disiasati. Ya. Bukan kita kecemplung dalam waktu itu. Nah jadi ini yang harus perhatikan. Guru-guru sekolah minggu juga harus memperhatikan. Ya di dalam manajemen kelas sekolah minggu itu ada yang kita sebut adalah pembicaraan personal dengan murid. Saya kalau ngajar dulu, selesai ngajar, habis selesai ngajar 5-10 menit saya sediakan waktu
giliran anak-anak saya. Hari ini si Anu bicara, minggu depan si Anu, terus tiap minggu. Sehingga saya selalu ada waktu untuk bicara sama mereka dan tahu persoalan-persoalan mereka apa. Keluarganya kayak apa, modelnya kayak apa. Sehingga kecintaan saya pada anak-anak itu makin mendalam. Ada anak-anak yang nakal, yang menjengkelkan. Tapi waktu saya ngomong-ngomong, saya tahu persoalannya. Akhirnya saya ngerti kenapa dia nakal. Jadi saya berbalik bukannya mau marah, tapi kasihan. Sehingga ketika saya bersimpati dengan situasinya, menyenangkan, komunikasi itu jadi lanjut. Sehingga anak-anak yang nakal itu menjadi lebih mudah untuk saya tangani, karena sudah ada koneksitas emosi yang nyambung. Persoalan dia yang kita bisa mengerti, begitu ya. Nah, kita seringkali salah paham akan murid-murid kita karena apa? Karena kita tidak mengenal baik. Yang kedua, investasi ilmu. Sehingga kita menjadi orang yang mampu mengajar. Guru sekolah minggu adalah guru sekolah minggu yang tidak berhenti belajar. Maka ada yang disebut kelas persiapan. Ya, tapi persiapan itu bukan sekedar cerita minggu depan apa itu. PA-nya itu lebih penting lagi, mendalami, menggali. Saya sebagai guru sekolah minggu, kami punya kelas persiapan, lalu tiap kali persiapan saya belajar banyak, lalu kemudian satu waktu saya sudah bisa khotbah di mahasiswa, di mana-mana, begitu ya. Jadi guru itu harus belajar, tapi bukan hanya kelas persiapannya, personelnya juga harus menginvestasi waktunya. Maka guru sekolah minggu minimum pasti di rumahnya ada ensiklopedia Alkitab masa kini, yang 2 tebal itu, lalu minimum ada tafsiran Alkitab masa kini, 3 itu, lalu konkordansi Alkitab. Itu minimum deh, itu harus ada tuh. Ya. Kalau kamu nggak punya itu saya juga bingung tuh. Nah, nanti kalau kamu sudah tambah uang lagi beli komentari ya. Sekarang komentari yang bahasa Indonesia juga ada lumayan gitu kan. Kalau kalian suka bahasa Inggris, NICNT, NICOT itu bagus ya. New International Commentary. Ya. Kamu boleh beli. Sehingga satu waktu kita dalamin. Lalu jangan bilang gini, Pak, saya kan bukan mau jadi pendeta. Oh, bukan itu ukurannya. Ya, bukan kamu mau jadi pendeta atau bukan, tapi betul-betul bahwa kita mau mengerjakan apa yang kita mau harus kerjakan itu. Jadi investasi waktu, investasi ilmu, sehingga kemampuan mengajar kita itu makin terasa. Saya kalau dulu ya, saya seringkali berimajinasi. Jadi kalau di depan kaca saya cerita, kadang-kadang di mobil saya bayangkan saya lagi cerita. Saya pernah lupa saking semangatnya, wah ini susah, di mobil saya begitu-gitu. Rupanya di depan saya itu ada mobil, anak-anak kecil tuh ngeliat nunjuk-nunjuk ke saya. Mereka ada bertiga gitu ya, mungkin itu orang aneh gitu ya. Ngapain tuh gitu. Baru saya ngeh, waduh mateng gitu ya. Ya. Tetapi kita memang perlu untuk berdinamika seperti itu. Nanti efeknya itu akan jadi terasa sekali. Ya, jadi kita, kemampuan mengajar kita mesti kita asah. Kalau Anda bodoh, kasihanlah pada muridmu. Paling enggak belajarlah kasihan sama muridmu karena harus dengar cerita guru yang bodoh. Dan membosankan. Yeah. Please, belajar berbelas kasihan sama orang. Kalau orang dengar kamu boring, kamu tuh mesti punya rasa, aduh kasihan nih gua datang kok jadi bikin boring. Caranya gimana? Ya belajarlah, dirubahlah. Saya nggak tahu serepot apa kalian yang pernah jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau saya tidak segan-segan. Dulu kalau kita cerita manusia berdosa, pas lagi cerita Natal kasih karunia Tuhan pada orang berdosa begitu ya. Itu kalau saya beli kelapa, saya belah, satu kali saya minta tukangnya, polar, buang isinya, tutup lagi, saya isolatif pakai isolatif transparan. Saya tanya anak-anak, ini apa? Semua lihat buah kelapa, memang kelapa kok. Ayo kelapa isinya apa? Air kelapa apa segala macam, saya buka, isolatifnya kosong. Begitulah hidup kita. Kita lihat bagus, kita bilang isinya ada padahal kosong. Ceritalah saya tentang manusia berdosa. Buah ini kelihatannya bisa dimakan. Buah ini ada buahnya yang segar, ada air. Ternyata enggak loh. Ya. Nah, kalian mesti berimajinasi di dalam hal seperti itu. Jadi ilmu itu harus ditambah terus. Sekarang ini barang-barang permainan sulap kan makin banyak nih. Teknologinya yang kita mesti belajar. Ya, chemicalnya. Ada air putih, kasih satu cairan kimia jadi hitam semua. Kasih lagi cairan kimia putih lagi, dia netralisir. Manusia jatuh dalam dosa, manusia ditebus Kristus. Wah keren. Ada banyak. Karena itu guru yang malas, 15 tahun, 20 tahun kamu jadi guru pasti segitu-segitu terus. Gak ada perubahan. Tapi guru yang kreatif, dia akan mengalami perubahan, lalu dia akan belajar terus dan dia akan luar biasa, dan muridnya susah melupakan dia.
Yang ketiga, investasi perasaan, panjang sabar. Namanya kita ngadepin anak-anak. Kita nggak bisa memaksa anak-anak itu mengerti seperti kita ngerti. Satu kali ngomong maunya ngerti. Emang kita siapa? Emang anak itu siapa? Pasti dia nggak ngerti kan? Perlu 2-3 kali untuk bicara sama dia. Perlu diberi pengertian yang penuh kepada dia. Baru dia ngerti. Kalau nggak dia nggak akan paham. Kalau nggak dia nggak akan ngerti. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, investasi perasaan bagi guru sekolah minggu sangat perlu. Ya. Kenakalan anak-anak itu adalah bagian yang harus kita hadapi. Karena itu guru-guru yang gak sabar selalu memilih muridnya. Yang cocok dengan seleranya. Tapi dia tidak rela murid yang bisa nyusahin dia. Maka saya akan berkata sebetulnya Anda bukan guru. Ya Anda sedang perlakukan anak-anak itu seperti boneka. Boneka mana yang menyenangkan kamu ambil. Boneka yang gak menyenangkan kamu buang. Maka sebetulnya kita penjahat. Maksudnya. Pernah nggak kita sadari ternyata ya bisa satu waktu kita berdiri di kelas sekolah minggu, tapi kita tidak sedang melayani Tuhan, melayani diri. Kita bukan sekedar menolong anak, tapi sebenarnya kita perusak anak. Ya, ini hati-hati. Saya punya pengalaman negatif di kelas sekolah minggu ya, sehingga saya sebetulnya dari dulu itu benci banget sama yang namanya guru sekolah minggu. Nah waktu saya jadi guru sekolah minggu saya juga bingung banget itu. Gimana sih Tuhan ini kok saya dibawa ke tempat yang sebetulnya saya nggak pernah suka begitu. Ya. Nah, pengalaman negatif saya itu yang membuat saya jadi begitu. Jengkel dengan sekolah minggu. Ya, saya sebetulnya anak remaja yang tidak suka dengan gereja. Sehingga hal yang dulu itu membuat saya juga belajar waktu jadi guru sekolah minggu. Jangan sampai yang kualami dulu dialami murid-muridku. Nah itu kita penting. Jangan pakai cerita menyindir anak-anak kita. Ya sambil cerita sambil nyindir gitu kan. Nah, itu kekacauan yang paling luar biasa itu. Mimbar itu adalah suci di mana kamu menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan memakai itu untuk menghantam kiri kanan gitu ya. Investasi kehadiran, setia bersama. Kehadiran kita itu seringkali dibutuhkan bukan hanya di dalam kelas sekolah minggu. Di luar kelas sekolah minggu banyak sekali. Ketika dia ada kesulitan, ketika kamu harus datang berkunjung. Ya, saya nggak tahu alasan sekarang mungkin bisa jadi tempat atau apa. Tetapi kalau dulu tiap Sabtu adalah waktu saya berkunjung pada murid-murid sekolah minggu. Khususnya nggak datang, datengin. Jadi satu kali dia nggak datang, pasti saya datengin Sabtunya. Saya tahu kenapanya. Ya, saya ada namanya investasi kehadiran by phone. Nelpon anak-anak itu, nelponin ke rumahnya. Nggak ada, nanti nanya orang tuanya. Kemarin si Anu nggak datang Bu, kemana? Oh iya Pak, kemarin gini. Ya udah kita tahu. Dan murid kita merasa terperhatikan. Sehingga saya mengingat betul kelas kami selalu dimulai misalnya 10 anak. Pasti tutup tahun itu 15 sampai 20 anak. Ya. Karena anak itu cuma satu sih sebetulnya. Diperhatikan, disapa. Jemaat juga sebetulnya sama. Maka saya sebetulnya perlu sekali partner-partner yang bisa mengisi kelemahan saya dari segi hadirnya itu. Karena tingkat kegiatan yang tinggi bukan saya nggak mau. Yang kedua fisik saya yang payah ini. Ya. Hari ini nanti sepaksa habis ini katanya kan pada mau ngelawat gitu ya. Dari paksa istri saya pergi, saya baru sadar lagi saya habis ini ke remaja. Selesai remaja cuma pulang ganti baju pergi lagi, mesti ada 2 kondangan, mabok dah. Yang satu saya ngalah nggak ikutlah, saya bilang istri saya pergi. Satu pergi salam pulang, kenapa? Karena besok saya sudah mesti seminar kan, bahan otak sudah ada bahannya mesti ngetik dulu. Ya. Karena kemarin saya Kamis Jumat ada di Medan. Jadi sudah beruntun langsung mesti banyak yang mesti dikerjakan. Kalau saya punya partner yang bisa mengisi ini, wah terus datang, itu jemaat itu merasa terperhatikan. Ya. Nah itulah dinamika pelayanan itu. Sekarang gereja cenderung menjadi apa? Tempat berkunjung kan. Semua datang minggu, nggak ada koneksitasnya, nggak ada kenalnya. Dia datang, udah pulang. Gue lah kasarnya kan. Dan orang memang paling senang ke gereja itu. Karena aman. Tidak ada rahasia yang bisa dibaca. Tempat persembunyian paling teduh itu ya gereja. Padahal kan mestinya kan interaksi. Toh persoalan kamu kan bukan aib. Saya bisa tahu apa yang saya bisa tolong. Kan begitu ceritanya. Ya.
Jadi kehadiran itu sangat penting. Investasi kasih melengkapi semuanya. Karena apa yang kita lakukan tadi kalau hanya merupakan self-discipline, nilainya itu lain. Kalau loving itu lain. Ada orang berorganisasi kan, wah waktu dia, belajar dia, bisa ngertiin, belajar, itu betul-betul bisa ngertiin orang. Selalu komitmen hadirnya begitu ya. Tapi sebetulnya lovingnya nggak ada. Maka orang-orang seperti ini tiba pada titik yang menyakitkan, dia pasti akan tinggalkan itu. Dia akan merasa saya sudah berjuang, saya sudah berkorban, dia nggak hargai. Go. Tapi kalau loving itu beda. Kesakitan itu dia bilang, Tuhan ini salib. Tolong aku terus kuat dan maju. Waduh, keren loh itu. Ya. Nah ini yang harus ada pada diri kita. Kemarin kita lagi di puncak ya, saya ingat satu kalimat ya dari seorang profesor. Manusia itu bukan thinker, tapi lover. Waduh itu keren ya. Kalau dia pemikir, dia hanya berarti berpikir tanpa mampu berinteraksi, berbagi rasa dengan siapanya. Kalau dia pecinta, dia akan mencintai sesamanya dan mau tahu bagaimana dia. Otomatis dia akan berpikir. Memang love itu menggerakkan semuanya. Ya. Nah, ini memang menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita sehingga komitmen investasi tadi harus menjadi satu komitmen yang betul-betul kita jaga tuh. Nah, kita berjanji kepada diri kita. Bagaimana kita mau menggerakkan itu, bagaimana kita mau menjalankan itu. Ini kesalahan bukan pada Anda ini ya, pada pencetannya. Oke. Nah komitmen itu adalah sebuah disiplin. Jadi komitmen, continue, konsisten itu nggak bisa lepas lingkar itu gitu ya. Jadi komitmen itu bukan cuma continue, hadir, tapi hadir kemarin menyenangkan, hadir ini menyebalkan. Itu nggak konsisten. Jadi hadir menyenangkan, besok hadir menyenangkan, besok hadir menyenangkan. Itu konsisten. Ya. Jadi kita bisa continue tapi tidak konsisten, itu bahaya. Kita cukup konsisten tapi tidak continue, itu juga rawan. Maka continue dan konsisten itu adalah satu disiplin yang harus terus kita bangun. Itu komitmen. Ya, komitmen yang tidak continue namanya itu komit. Nah, itu. Amit. Nah, itulah dia itu. Maka ya melatih diri untuk hal seperti itu penting sekali. Saya seringkali harus cukup capek untuk begitu karena udah janji, udah penuhi. Tapi hanya babak belur, saya pulangnya gedebuk prak. Ya, thank you. Ya. Sama ini semua ya, sudah ada di otak saya semua apa yang kita mau bikin, apa yang kita mau bicarakan, saya udah ada. Tapi mesti bikin PowerPoint ini buat saya juga penderitaan ini. Apalagi kalau udah salah pencet, berubah pula lagi, bingung sudah. Telepon sana, telepon sini, dikasih tahu pun gak nyambung. Saya pernah bilang, Ma ini gimana, tolong istri saya, dia pencet, kacau lagi. Waduh ini gue gak ngerti nih, lo pakai apa tadi? Ya kalau gue ngerti juga dengan nanya-nanya kan begitu ya. Saya gaptek urusannya. Buat orang lain mungkin kan gampang bikin itu kan. Ya. Saya gak keburu kemarin bikin semua, lalu serahkan si Uli, kamu bikin formatnya dulu. Ya. Saya pasrahkan diri saya kepada dia. Karena sebetulnya otak itu kalau saya ini standarnya begini nih, ini jangan kepotong, jangan begini. Tapi kadang-kadang otak ngatiknya itu saya belum maksimal. Jadi buat saya itu beban. Jadi mesti masukkan 4 sesi itu ke PowerPoint, nyicil-nyicil dulu udah sebelum ke Medan. Ya. Terus mesti pergi ke Medan pulang, final sudah beres lagi, lihat udah oke, go jalan lagi. Lalu besok mesti bikin pas seminar soalnya kita ya. Jadi hari Minggu itu kita lagi seminar 5 hukum. Ya. Nah, jadi di bagian-bagian seperti ini komitmen itu penting. Tapi itu mesti bikin ke diri sendiri. Saya itu janji pada diri saya tiap kali seminar pakai PowerPoint. Jadi saya menggelisahkan diri saya kalau PowerPoint-nya belum selesai. Resikonya apa? Saya bikin PowerPoint-nya, tidurlah saya jam 1 pagi. Oh yang ngeliat minggunya. Tapi nggak apa-apa, komitmen saya penuhin.
Kan orang bilang konyol lu Pak, mendingan tidur. Gak ada PowerPoint juga gak apa-apa. No. Itu komitmen saya pada diri saya. Kalau saya gak bisa hargai diri saya, siapa lagi yang menghargai saya? Betul dong. Minimum diri saya menghargai diri saya. Supaya saya berharga. Saya gak bisa paksa kalian menghargai diri saya. Maka saya yang harus menghormati diri saya harus menghormati komitmen saya. Nah, begitulah harusnya kita lakukan di dalam membangun komitmen itu. Cobalah bangun seperti yang saya bilang minggu lalu kan. Kita harus punya prinsip kalau ngajar sekolah minggu. Saya tetap akan ngajar kalau cuma pusing, keleyengan, demam. Saya nggak akan ngajar itu pasti satu. Karena udah nggak bisa bangun lagi, nggak bisa jalan lagi. Udah gabruk. Dan kalian akan melihat berkat Tuhan yang indah itu. Ya. Tapi jangan sesudah gabruk padahal salahmu sendiri. Ini karena pelayanan. Tuhan nggak bisa dibohongin ya. Padahal karena begadang. Nah jadi kita mesti ngelihat. Di dalam seluruh apa yang kita perhatikan tadi. Itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang harus terus-menerus kita tumbuh kembangkan. Menjadi bagian yang membawa kita makin ke dalam nilai yang sangat tinggi. Komitmen adalah motor yang memutar kehidupan pelayanan kita. Itu ada disiplin yang tinggi. Continue, konsisten. Continue, konsisten. Terus menerus tidak berubah kualitasnya. Kalau kamu lagi seger, mood kita kan bagus ya. Kalau lagi capek, mood kita kan jelek ya. Gimana supaya tetap bagus? Nah, itulah komitmen sebetulnya. Kalau by condition, mood kita up and down. Tapi bisa kan Pak orang emosi lalu down? Bisa. Tapi orang yang punya komitmen dia sadar, is wrong. Ini salah nih. Dia berusaha lagi memperbaiki. Namanya kita kan rentan manusia. Ada limitnya kan. Bisa ambruk kita. Tapi dia sadar, ini udah salah nih. Segera dia perbaiki lagi. Begitulah hidup kita itu. Omong kosong kalau ada orang bilang dia nggak pernah bikin salah. Tapi yang menyedihkan kalau dia bikin salah dia tidak pernah mau menyadarinya. Dan tidak mau memperbaikinya. Akibatnya besok bikin salah apa? Itu lagi. Sampai orang bilang dia memang begitu. Muncullah stereotip tentang dia. Dia memang begitu. Kalau sudah gitu mati kita. Pepatah Indonesia bilang apa? Sekali lancung. Loh masa nggak tahu? Sekali lancung seumur hidup. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Satu kali kamu bikin, lalu kamu tertepat di situ, ya sudah. You are nothing. Kalian nggak ngerti pepatah bahasa Indonesia ya? Nanti saya tanya pepatah bahasa Batak aja lah ya. Ya. Ada banyak peribahasa-peribahasa kita itu yang, loh ini piye toh ya? Nggak tahu saya ini. Coba. Seksi iman ini. Saya disuruh beriman. Tolong klik dulu no. Apa memang nggak jalan di sana? Maju. Ya oke. Konsekuensi berinvestasi itu ingat selalu. Anak adalah aset tak ternilai. Karena itu tidak ada investasi yang terlalu besar untuk mereka. Kalau ada orang tua ya, uangnya disimpan untuk hari depan untuk tar kalau perlu ini mau beli ini mau. Tapi anaknya sekolah elek-elek. Buat saya itu jahat. Berkeringatlah untuk anakmu dapat pendidikan lebih bagus. Bercita-citalah supaya anakmu bisa lebih hebat dari kamu. Ya. Saya selalu suka bilang ya, mama saya so far lebih berhasil dari saya. Karena dia bisa didik saya jadi seperti saya sekarang yang dalam banyak hal lebih dari mama saya. Teknis materi dan seterusnya misalnya. Saya belum terbukti berhasil mendidik anak saya jadi lebih dari saya. My mom hebat. Walaupun dia tinggal di kampung. Maka dia my hero gitu loh. Hebat. Tapi kalau saya nggak ngeliat itu saya pikir saya yang hebat. Salah. Mama saya yang hebat. Dia bisa bikin mendidik anaknya seperti ini. Saya belum tentu
Ya, kalau dia sudah menyelesaikannya, saya masih dalam proses, entah jadi entah enggak itu nanti masih panjang ceritanya. Ya. Nah, karena itulah anak ini harus menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita, ya. Walaupun saya sudah bisa memperbaiki kelemahan saya di dalam garis keturunan saya, ya. Saya nggak bisa musik, anak-anak bisa musik, gitu kan. Paling tidak sudah menebus satu dosa lah. Ya. Saya nyanyi by feeling, anak saya nyanyi by teknik. Udah beda kan? Ya. Saya mencari suara satu sama suara dua, beda-beda. Saya nyanyi, anak saya bilang itu 1,5 Pak. Jadi bukan 1, bukan 2, saya juga bingung deh. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Supaya anak-anak ini lebih lagi dan lebih lagi. Ya. Amsal 14 ayat 26 bilang gini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Maka anak adalah aset, kalau kau betul tahu itu, hiduplah takut Tuhan. Perhatikan kalimat saya ya, bukan punyalah banyak uang. Bukan punyalah banyak kenalan. Tapi takutlah akan Tuhan. Maka kalau kau punya kenalan, menjadi kenalan yang baik. Kalau kau punya kekayaan, maka kekayaan yang menjadi kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka takut Tuhan ini harus kita bangun, karena ini konsekuensinya bukan hanya kita dengan Tuhan loh. Anak-anak kita akan mewarisi itu. Maka disebut anak-anak orang beriman, mempunyai warisan yang besar dalam kehidupannya. Ya. Jadi saudara-saudara, ini harus menjadi perhatian kita di dalam kita menjalani hidup berinvestasi tadi itu ya, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai guru sekolah minggu, itu perjuangan kita di dalam diri hari-hari kita. Itu yang kita jalani di dalam pergumulan kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa lengah terhadap satu titik pun dan tidak bisa beralasan dari situasi apapun. Tapi bagaimana kita sekarang terus berjalan dalam apa yang Tuhan mau, itu harus menjadi panggilan kita. Ya. Dan ingat selalu ya, menginvestasi apa yang menjadi konsekuensi untuk merindukan seorang anak atau murid benar, harganya itu tidak terbatas. Karena memang kamu nggak bisa bayar. Uang yang banyak tidak bisa membuat anak yang baik. Tapi kasih sayang dan takut Tuhan akan menolong anak itu mengenal sang kebenaran. Ya. Nah, ini harus menjadi pergumulan kita. Karena itu kita terus melatih diri, khususnya kalian yang masih muda-muda, ya belajar terus. Ya, bagaimana takut Tuhan, bagaimana komitmen. Orang lain bolak-balik pelayanan naik up down, urusan mereka lah itu. Urusan kita best of the best itu gimana? Ya, kadang-kadang kita kerja baik, tapi orang bilang jelek. Bisa jadi memang kerjaan kita jelek. Baik menurut ukuran kita, karena kapasiti kita 5. Yang punya kapasiti 10 akan lihat itu jelek. Ya. Penyakit saya adalah karena saya cenderung perfeksionis orang. Jadi lihat ini, lihat gitu. Jadi saya tuh belajar terus neken diri saya supaya bisa memahami orang-orang yang di bawah saya. Bagi saya itu kerjaan kurang semua itu. Jauh sekali itu. Nah, jadi saya mesti berusaha turun. Saya nggak bisa paksakan standar saya. As a leader kalau speednya kita 100, orang-orang kita 25, saya nggak bisa paksa mereka 100. Lalu saya mesti turun, ke 50. Saya paksa mereka naik dari 25 ke 50. Tapi saya udah ngerem ini dari 100 ke 50. Itu ngos-ngosan loh, jangan dipikir enggak. Ya, maka rumput saya ubanannya putih dengan sendirinya. Dicat juga udah percuma dah. Udah bisa sekarang ya. Nah, bagaimana kita untuk hidup sebagai seorang guru atau seorang tua? Ini penting ya. Saya suka ketika Paulus berkata Timotius, Timotius awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya dengan berbuat demikian. Engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya. Tapi 12 bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena masih muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan ngomong banyak, saya belum menikah Pak, nggak bisa ngurus anak-anak. Nggak ada itu. Jangan bilang saya masih muda Pak, mana ada orang mau dengerin saya. Nggak ada itu. Orang akan dengar kamu, orang akan hormati kamu karena siapa kamu, bukan berapa usiamu.
Understanding ya? Banyak anak orang kaya didekatin orang bukan karena orang seneng sama dia. Seneng sama apa? Uangnya. Wah, kalau duduk sama dia enak, jajan kita beres. Ya deket lah dia sama kita. Orang Medan bilang ada uang, abang saya enggak ada uang, abang ku tendang. Ya, sampai abangnya bilang, gila kali kau dek. Jadi awasi diri penting. Perkataan, kelakuan, kehidupan. Nah kita ini perlu punya self control ya. Ini kadang-kadang kalau you mau ngomong mikir dulu lah mau diomongin apa gitu. Ya. Jadi ada ngerem juga kita. Bagaimana kita berubah di dalam hal-hal seperti itu. Sehingga perkataan-perkataan yang kita pilih pun harus perkataan-perkataan yang berbobot. Kalau waktu pendek ngisinya dengan berbobot gimana caranya? Perlu latihan. Tapi mesti self disiplin lagi tadi ya. Maka mau ngomong apapun, panjang pendeknya, inti kalimatnya yang mau disampaikan apa, benar atau tidaknya. Nah perkataan kita juga harus menjadi perkataan yang bisa dipercaya. Bermutu. Itu penting tuh. Apa hal yang bisa menolong kita dalam perkataan, ucapan benar atau salah? Alkitab. Apa yang bisa juga menolong kita misalnya supaya berkata-kata itu indah? Ya banyak bacalah. Sering-sering juga kalian baca puisi kan. Orang ini nulis gini. Iya. Baru nanti jadi darah daging kita. Dulu saya pikir-pikir kalau saya lihat Rendra baca gitu ya. Mimpi-mimpi dulu mau nonton dia ke tim gak kesampaian terus. Karena mesti bayar soalnya. Saya mana bisa minta uang sama om saya. Jadi baca-baca lah yang sisa-sisa yang ada ceritanya apa itu. Ya. Baca-baca, lihat-lihat. Saya menulis di Reformata, saya belajar. Saya selalu baca tulisan di Kompas. Khususnya editorial, gimana mereka nulis. Keren loh ini. Saya bisa bedakan penulis bagus sama enggak. Sentuhannya, mendaratnya, menyayatnya itu pakai silet. Kalau yang terlalu kasar kan pakai tombak, kejubruk gitu ya. Sadis itu kadang-kadang kita bilang. Nulis itu hebat. Tempo, Kompas itu berkelas. Saya baca orang lain, jauh. Ya, jadi kita bisa ngeliat itu klasifikasi itu. Bagaimana cara mereka menyampaikan itu? Konten kalian mereka. Kalau wawancara saya jujur saja suka sih mata natswa gitu ya. Jeli dia untuk bertanya. Saya nggak tahu tuh persiapannya sejauh apa. Ya. Tapi keren. Semua kita mesti melatih diri. Sehingga di kelas sekolah minggu itu pun selalu kita latih. Kalau perlu nanti kalian ngajar di kelas sekolah minggu misalnya ya. Kalian rekam ajaran kalian, terus pulang kalian dengar lagi. Mungkin kalian juga malu dengarnya. Aduh, tadi kok ngomong gini, gue salah nih. Besok ulang lagi. Ya, saya suka nonton TV yang saya khotbah, jadi nonton Indovision. Ya, cuman saya suka ngeledek istri saya tuh, lihat tuh. Pendetanya hebat loh ini. Saya nonton diri saya perhatiin. Saya sadar loh. Wah ini kecepatan speednya. Wah ini. Wah ini begini. Nah waktu nanti saya syuting lagi. Kalau lagi saya masih kuat ingatan dan kondisi emosi saya kuat. Pasti saya ngomongnya lebih hati-hati lagi. Tak. Kalau udah terlalu capek kecenderungan saya jantung agak ini. Ngomongnya lebih cepat lagi. Saya lihatin. Dulu saya kalau ngomong gila lebih cepat lagi. Sampai banyak orang gak bisa ngerti, apalagi tante-tante. Aduh Big Man, yang tante ngerti mah enak, tapi banyak yang gak ngerti. Belum selesai. Lada nyerocos saya kalau ngomong. Belajar, ngomong, berhenti. Saya juga bersyukur pada Tuhan ya, saya kena serangan jantung ya. Jadi terpaksa atu-atu ngomongnya. Bagus juga sih. Ya. Nah itu jadi ya awasi dirimu dalam perkataanmu. Jadi kamu mesti mengujinya, kelakuanmu. Dengarkanlah omongan orang. Kalau orang banyak ngomong ya dia gini, dia gitu.
Enggak, mereka aja. Kalau sudah 5 yang ngomong ya hati-hati ya tuh. Ada orang suka nyalain semua orang. Ya, hati-hati. Kalau sudah terlalu banyak orang yang kau bilang salah, yang paling besar kemungkinannya kaunya yang salah. Semua kau bilang salah. Persis seperti orang Beduin, dia pergi berobat. Dokter, semua badan saya sakit. Mana yang sakit? Ini, aduh sakit. Kepala, aduh sakit. Kaki, aduh sakit. Dokternya bilang, semua sakit? Iya, dikasih obat. Besok dia pulang, aduh dokter, semua udah gak sakit. Yuk kasih obat apa? Obat bisul. Loh kenapa? Tangannya bisulan, megangnya sakit. Yang sakit tangan dia bilang kepalanya sakit, dada sakit, kaki sakit, semua sakit. Nah, itulah orang sok tahu, diajarinya dokternya. Dokternya bilang enggak, dia gak percaya, dikasih obat bisul beres dia kagum. Kadang-kadang kita sering jadi orang bego ya, semua salah, padahal kitanya ngaco. Ya, hati-hati ya. Nah, bagaimana juga dalam kehidupan kita tiap hari. Karena jangan lupa, urusan kita dengan anak sekolah minggu itu 2-3 jam hari minggu. Tapi rekaman mereka itu kuat loh. Ya, rekaman mereka sangat kuat. Makanya anak-anak yang suka gurunya mau suka segera kembali lagi ke sekolah minggu. Awasi ajaranmu, pengetahuan Alkitab, doktrin yang sehat. Jadi, Anda harus mau menyukai itu. Ya, guru-guru sekolah minggu kita ada PA misalnya kalau yang guru di sini atau kalian dan dari luar, tiap PA kita ada Jumat kedua, Jumat keempat ikut ambil bagian. Kita selalu PA ya, saya coba luruskan ajar pemikiran kita lagi PA kitab Kejadian. Tampaknya sederhana, ternyata banyak juga yang lari kamu terlalu kemarin nih. Mestinya berhenti di sini nih. Ini situasinya begini nih, nggak nyampe ke situ tuh. Sehingga kita terlatih di dalam PA itu ngerti pesan Alkitab itu apa. Karena seringkali kita tidak eksegese tapi eisegese. Pikiran kita cari ayat pendukungnya. Alkitab itu mendukung pikiran. Eksegese pikiran saya takluk pada apa yang Alkitab katakan. Itu dua hal yang berbeda tuh. Ya, kita terlebih sering eisegese, orang khotbah banyak eisegese. Kesaksian apalagi? Dia punya kesaksian itu cari ayat yang cocok mana ya? Dia nanya kita lagi ayatnya yang cocok mana. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai salah. Kualitas guru itu adalah guru yang digugu ya. Adalah guru yang bisa dipercaya karena perkataan dan tindakannya sejalan. Jangan ngomong A, lakukannya B. Jangan ngomong anak suruh setia ngikut Tuhan, gurunya nggak setia mengajar. Ya, itu akan menjadi cemoohan. Kita harus jadi guru yang bisa digugu, diteladani tindakannya itu ya, bisa dipercaya. Dan kita juga mesti menjadi guru yang bisa ditiru. Ya. Guru yang perilakunya terpuji dan teruji oleh waktu, situasi, dan kondisi kehidupan. Sehingga murid-muridnya bisa meniru dia. Ini loh guru itu. Jadi dia trust, dia tiru. Dia menjadi seperti model yang dimunculkan oleh si guru. Ingat kemarin ya. Buatlah anak-anakmu pertama menyukai dirimu. Tapi jangan berhenti. Buat dia menyukai apa? Halo? Ceritamu. Habis itu, buat dia menyukai apa? Sumber ceritamu apa? Alkitabmu. Lalu belakangan buat dia menyukai apa? Tuhanmu yang ada di Alkitabmu. Tapi bagaimana dia mau menyukai Tuhan kalau dia nggak nyukai kamu? Aduh, ngeliat kakak aja udah ngeri, Tuhannya pasti ngeri banget. Mati lah kita. Takut dia nanti jadi nggak berani lagi dia bertuhan gara-gara kalian ya. Tapi kalau aduh kakak saya seneng deh. Ceritanya saya demen deh. Kak ceritanya dari mana? Dari Alkitab. Di Alkitab ceritanya siapa? Tuhan Yesus. Aduh hebat bener. Karena dia lihat kamu. Ya, makanya Alkitab bilang janganlah kau memberitakan Injil sesudah itu kamu apa? Ditolak. Itu menyakitkan ya. Kemudian bagaimana mata Tuhan melihat? Laki-laki yang takut akan Tuhan, anaknya seperti tunas pohon zaitun. Mazmur 128 itu keren. Karena anak seperti tunas pohon zaitun itu artinya kalau engkau mendidik anakmu maka akan muncullah satu generasi yang harum yang panjang. Itu zaitun. Yang membawa simbol kedamaian, simbol keteguhan. Waduh, kalau anak kita begitu kan luar biasa itu.
Zaitun itu pohon yang bisa hidup ratusan tahun. Ya, bahkan kalau kita ke Israel ya, ada satu gereja tempat dikatakan Yesus berdoa itu bergumul. Katanya si pohon itu zamannya Tuhan Yesus katanya. Udah 2015 tahun kurang lebih begitu ya, katanya. Saya juga nggak tahu benar apa kagak ya. Dan saya juga nggak peduli itu pohon. Saya emang batangnya gila tua amat. Ya. Nah, jadi ini bagian yang kita bisa lihat. Anaknya seperti tunas pohon zaitun. Tapi awas loh. Hukuman Tuhan juga ada. Lalai mendidik anak, lalai menjalankan perintah Tuhan akan menjadi bumerang yang menyerang diri sendiri. Ya, ini mengingatkan kepada kita pentingnya memang kita berhati-hati di dalam seluruh perjalanan hidup yang tidak sederhana ini. Sehingga seperti apa yang dikatakan Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan nikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Maka didiklah anakmu. Lalai kau mendidiknya, bumerang bagimu. Ya. Kalau mobil kita tabrakan, tidak diasuransi Pak, ya nggak apa-apa. Paling kamu kan rugi uang ya. Tapi kalau anak kita rusak, tabrakan, ya kan itu bukan rugi uang. Anak kita ini kan tidak ternilai harganya. Nah jadi kita mesti betul-betul di situ menjalani itu. Sehingga bagian daripada pengolahan warna kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau di PB bagaimana? Ya. Di PB kalau menyesatkan anak, kalimat Tuhan Yesus keras ya. Tenggelamkan saja dia ke dalam laut itu. Ikat batu kilangan di lehernya, cemplungkan dia. Mayatnya pun tidak layak untuk muncul ke permukaan bumi. Serem amat gitu. Itu adalah hal yang sangat serius. Karena anaklah sebetulnya masa depan gereja. Anaklah masa depan keluarga. Kenapa dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Artinya apa? Biarlah bumi penuh kemuliaan Allah yang menciptakan kamu itu. Itu hakikatnya. Maka kalau kita ngeliat sekarang orang bagaimana ngedapa situasi anak-anak sekarang, kita bilang yang kemarin ya, aborsi 2000-an lebih tiap hari. Anak-anak ditelantarkan. Ya. Ada 4,8%, 10% dari jumlah itu adalah 10% itu penuh oleh anak-anak orang yang memang ekonominya terganggu. Mengerikan. Jadi anak Indonesia terlantar banyak. Berapa peran kita itu sangat diperlukan. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Serius sekali mengajarkan kebenaran kepada anak. Menyesatkan dihukum berat. Karena itu jangan pernah lalai mengajar anak. Ya. Itu sebab barang siapa yang sungguh-sungguh mengajar anak. Orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya selalu sadar loh sampai hari ini pelayanan saya. Ya. Terus maju baik kita ngerjakan sekolah atau apapun. Saya harus jujur mengakui. Berkat saya ngajar di sekolah minggu yang saya dapat sekarang. Artinya begini, saya ngajar sekolah minggu ya terus saya ngajar sebaik mungkin yang bisa saya kerjakan. Hari ini saya menikmati hasil. Ya. Ini tidak menjadi bagian yang penting. Saya di Nanda Berkoba bikin PowerPoint untuk ngambil kalimat, bikin model dan idenya bukan barang yang gampang. Ya. Nah buat saya bukan konten yang jadi masalah, teknisnya aja. Kadang-kadang saya mikir gila, cepet nih selesai. Saya bilang thanks buat. Nulis bagi saya kalau cuma 2 folio, tulisan mengenai ide apapun. Yang problem buat saya lagi-lagi, saya ngetiknya yang problem. Pasti nggak bisa 1 kali ketik hurufnya benar semua. 1 kali ketik selesai baca lagi belakang, benerin lagi huruf. Ya, baru panah rapi-rapi lagi kasih tanda baca, koma, atur di sini supaya membaca ini emosinya naik, ininya turun. Nah, sejam secara ide selesai. Baru saya bilang, why? Saya ingat selalu. Saya nggak pernah abai pada anak-anak itu. Maka ngajarlah kalian, baik-baiklah kalian. Kalian akan lihat bagaimana hidup itu menyenangkan Tuhan. Ya, dan itu indah. Ya. Ngajar sekolah minggu baik-baik, dapat istri guru sekolah minggu juga. Ya. Jadi guru-guru sekolah minggu jangan jauh-jauh cari kekasih ya.
Lihat kiri, lihat kanan. Tapi jangan yang suami udah pajak udah punya pasangan. Jangan gerecokin ya. Tuhan melawan mereka yang menyakiti anak. Ya. Maka dikatakan dalam Efesus, saya orang tua. Janganlah melukai hati anak. Artinya melukai hati anak itu gambaran paling gampang ini. Memukul dengan emosi. Maksud kita baik ya. Mau didik dia. Tapi emosi kita berlebihan. Sampai menyakiti dia. Sehingga dia tidak lagi mampu menangkap pendidikan yang kita berikan kecuali kebencian yang diluapkan. Nah itu hati-hati. Ya, bijak bersikap pada anak. Bagaimana harus mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan juga karena dalam rangka tidak melukai hati anak lalu memanjakannya secara gila. Rusak juga kita ya. Tuhan memberkati mereka yang melayani anak, tapi Tuhan melawan mereka yang menyakiti anak. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali. Oleh karena itu Alkitab juga mengatakan bahwa orang tua yang beriman kepada Tuhan, anak mereka mendapat janji pemeliharaan Tuhan. Warisan berkat dengan taat pada Tuhan. Jadi kita mesti sungguh-sungguh. Di dalam kita taat kepada Tuhan, di dalam kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Warisan berkat itu akan kita terima dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan selalu ada dan berada bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Nah saya pikir ini yang harus selalu kita perhatikan sehingga kita tidak menjadi salah dalam sikap hari-hari kita. Ya. Betapa indahnya melayani anak. Karena one day kalau kamu ketemu anak itu sudah gede dia ngomong, aduh kak terima kasih ya dulu diingatkan kalau enggak kakak dulu. Saya nggak ngerti Tuhan Yesus, waduh hari ini saya betul-betul ingat selalu kakak dulu ngomong apa. Aduh itu hati kita itu rasanya teduh banget gitu. Karena itu sampai mati itu dibawa tuh anak tuh. Ingat kemarin saya cerita bagaimana saya sangat terkesan pada kesaksian murid sekolah minggu saya. Yang hari ini kalau ketemu saya nggak tahu mukanya kayak apa. Tapi cerita dia, wajah dia pada waktu itu. Saya masih ingat betul. Berapa dia memberkati saya padahal saya gurunya. Ya. Jadi betul-betul loh ya kita anak-anak itu jangan diabaikan. Ya. Jadi kita betul-betul harus melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Saya ingat betul ketika kami latihan mau Natal hujan. Karena dulu kami daerah Tomang itu jalannya masih jalan komplek tapi jalan tanah kan begitu ya. Waduh itu kalau ada hujan licin jalannya. Becak pun susah begitu. Kita ada kebingungan gimana nih anak-anak mau pulang. Waduh ini. Terus teman saya yang guru sekolah minggu, waduh gimana nih main begini. Rupanya waktu kami lagi ngomong, muridnya dengar. Ya kok banci. Nggak usah dipikirin, kita berdoa kan nanti Tuhan berhentiin hujan. Mati gue. Emang kalau gue doa hujannya berhenti. Waduh, oh iya. Cuma namanya udah guru kita, waduh udah iya malu lah. Lu sih ngomong kenceng-kenceng. tapi memang loh saudara, habis latihan itu berhenti hujannya. Ya asli loh itu. Jadi saya tuh pulang sampai Tuhan ampun ini mana yang gurunya. Enggaknya hati-hati ya. Tuhan itu luar biasa loh kerja lewat anak-anak. Dia juga didik kita. Maka nikmati posisi saudara sebagai seorang guru sekolah minggu, sebagai orang tua. Anak-anak itu kadang-kadang mengeluarkan suara yang patut untuk kita perhatikan. Oke, saya stop sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman yang kertas dibagikan tadi kalau ingin bertanya. Kalau sudah ditulis silakan, kalau mau langsung silakan. Kalau ada diserahin ya. Kalau mau langsung silakan. Seberapa besar korelasi antara karakter kita dengan efektivitas mengajar ya? Bagaimana mendistribusikan pengajaran pada anak, menghadap anak perlu lebih luas. Mungkin yang kamu masuk kalau karakter saya keras gimana gitu ya. Temperamennya itu adalah yang kolerik ya. Kok tiba-tiba saya? Flegmatik, kolerik, melankolik, sanguin, kolerik ya. Udah tahu nih saya bisa tiba-tiba ngeblung. Orang-orang yang kolerik, orang anggap itu nggak bisa deketin anak. Omong kosong, saya tipe orang kolerik. Dulu saya nggak nyukain anak, saya cacat di sekolah minggu. Saya benci guru sekolah minggu saya.
Kami besar di kampung Kristen sana, namanya sih kampung Kristen, tapi gangsternya di situ gila. Ya. Tiap hari ribut terus. Ya, banyak bajingan keluar dari Siantar itu ya, kampung Kristen itu. Ya. Lonceng gereja tiap hari kita dengar. Ya, saya benci banget sama gereja dulu. Karena saya pernah ketangkap curi kelapa sama teman-teman saya. Diwartain di gereja. Wah, zaman dulu gereja itu kalau di kampung gila itu. Tikting di mingguan, kata tikting itu kan warta kan. Manako kalapa. Mencuri kelapa, Big Man Sirait, Marojakat Tampu Bolon sama siapa teman saya satu. Aduh, 4 kami diumumin semua di gereja. Mati enggak? Wah, gak mau lagi ke gereja. Semua teman-teman pada ngejekin kan. Padahal juga sama malingnya sebetulnya. Ya, anak-anak nakal kita ini kan. Jadi saya kesel. Dan saya mana kecil kasar. Kalau anak kecil tok, saya ketok kepalanya. Kalau di Siantar saya juga sering waktu masih kecil diketok kepala saya sama yang gede-gede. Kalau orang bilang didol tok, sadar kau. Memang orang Batak itu, aduh, kagak ada lembutnya mana anak ya. Jedak-jeduk saya juga begitu. Tapi waktu ngajar sekolah minggu, orientasi itu berubah dalam konteks itu. Tuhan ini saya mesti ngelayanin. Jadi saya tetap keras. Paulus tetap keras, tetapi orientasinya berubah. Not for myself, untuk Tuhan itu kan. Saya didik anak-anak juga jadinya begitu. Makanya saya berurusan sama anak nakal seringkali diserahin ke saya. Saya lebih bisa ngerti. Oh, saya juga dulu nakal kok gitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol itu lebih masuk lah, lebih dengerin dia. Jadi ada keberuntungan di situ. Ya, jadi Tuhan pakai unik orang pada dirinya. Tapi kadang-kadang kelemahan saya adalah kalau orang yang terlalu cengeng, banyak nangisnya, waduh pusing juga kepala saya. Yang butuh didengerin gitu kan. Ada guru yang melankolik cocok bener sama orang seperti ini. Jadi kadang-kadang ada plus minusnya. Tapi semua kita mesti belajar. Gimana ngadapin orang yang melankolik ya? Gimana juga ngadapin orang yang kolerik gitu kan. Gimana ada nakal, gimana anak yang cenderung cengeng gitu. Ya. Nah jadi semua itu menjadi bagian yang akan berproses dalam jam terbang mengajar kita. Tetapi saya akan selalu mengatakan, karunia di dalam mengajar dan memahami anak adalah upah kesetiaan. Perhatikan ya, it's not just talent. Jadi bukan cuma sekedar, oh dia pintar ngajar, oh dia mampu. No. Karunia mengajar, lah kalau orang gak Kristen bisa ada nggak orang gak Kristen jago ngajar? Lalu apa karunia mengajar itu? Mengajar dengan kuasa, itu karunia. Karena dikaruniakan oleh Tuhan. Makanya orang bilang ahli Taurat itu mengajar. Tapi beda dengan Yesus itu. Dia mengajar dengan kuasa. Itu karunia. Kita sama cerita yang sama murid, tapi murid beda loh ngeliat kita. Mungkin suara kita tidak sebagus guru yang sebelah, tapi daya tarik kita itu hebat. Karena Tuhan. Ya, itu penting untuk kita ingat ya. Jadi karakter kita itu tidak apa. Kalau karakter itu sebetulnya good, baik atau buruk. Mungkin lebih cocok sebut sebenarnya temperamen. Temperamen itu yang tipe-tipe begitu. Kalau karakter kan akan terus makin baik kalau kenal Tuhan. Kalau personality, hati-hati. Nah kita sering kali bangun personality. Personal itu tuh cover, casing luar itu ya. Oh, senyum, ramah, itu personality. Tapi belum tentu hatinya. Maka orang-orang di bank itu latihan personality itu. Customer service itu semua ramah-ramah. Waktu pacaran cowoknya babak belur juga. Dipukul juga sama dia. Kau waktu di bank kok rame, itu kan tugas. Yang lain ada? Oke, bentar ya. Siapa lagi tadi? Udah? Loh, kok mic-nya maju ke depan? Oke. Terakhir ya. Tadi Bapak bilang banyakkan orang memukul atau menghajar anak dengan emosi yang berlebih. Bagaimana caranya menghajar anak tanpa emosi? Ya, mati kau. Mana mungkin orang gak ada emosi? Emosional yang salah. Understanding ya? Jadi jangan salah paham dulu. Emosi itulah perasaan. Sayang itu juga ada unsur emosi kan. Aduh. Lalu karena sayang kita nangis gitu kan ya. Itu emosi. Yang dibilang emosional. Makanya ada buah apa? Inilah buah roh. Bla 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 bla. Penguasaan apa? That's right. Berdoalah untuk itu. Kadang-kadang kita memang orang yang mungkin latar belakang dari itu
Jadi cenderung emosi kita itu agak meledak-ledak. Bisa. Karena kita diperlakukan waktu anak-anak misalnya selalu begitu, apa dikit pukul, apa dikit ini gitu kan. Kita bisa cenderung seperti itu. Tetapi penguasaan diri itu menjadi bagian yang poin kita doa dulu. Yang kedua, tiap kali kamu bicara sama anak, kamu tahu emosi, lebih bagus kamu diam dulu. Kamu yang perlu tenang, sesudah tenang baru kamu bicara. Jangan langsung tumpahkan. Itu berat memang, tidak gampang itu. Baru ngomong. Yang ketiga, kalau suara bisa keras, turunkan volumenya. Kamu tahu nggak sih kenapa Bapak marah? Bernahan-nahan. Kamu tahu nggak kenapa Bapak marah? Itu beda. Pasti emosi kamu lebih lancar lagi, keluar semua tumpah sudah. Ya. Jadi kalau mau menangani anak itu adalah sikon. Dia salah, kamu duduk sini. Panggil, oke. Ya, tarik napas dulu, itu psychological caranya ya. Kita tarik napas terus kita ngomong sama dia pelan-pelan. Tapi itu di kepala kita nyujut gitu. Tapi begitu dia respon bagus, dia respon juga pelan, kamu teduh itu. Memang kalau direspon naik, kita agak mulai terpancing tuh. Nah kalau kita terpancing, lihat lagi. Momen mengajar dia itu atau menasihati dia itu hilang. Karena yang akan terjadi apa? Ribut. Ya, makanya memang penting sekali dalam hal ini kita berdoa, tapi jangan lupa teknik juga kita harus belajar kan. Itu kan hikmat yang Tuhan kasih kan. Kita tahu siapa diri kita, ini kalau saya terusin ngomong saya ngamuk. Ya saya kalau di rumah saya seperti suka bilang, kalau sama istri saya kalau udah ada masalah apa pasti saya diem. Karena sebetulnya saya udah mengamuk, kalau saya terusin ngomong ribut nih gitu. Ah nanti udah tenang, lu kemarin jangan begitu dong. Kalau gue udah diem liatin. Nah, cuma karena kita laki bini kan. Jadi saya bilang, iya saya begini orangnya. Saya tahu kamu benar, saya salah. Tapi kalau digituin gue gak bisa tuh. Oh, jadi mau beleduk. Lama-lama ya kita makin ngerti. Sehingga ya sudah makin tahu. Jadi saya tahu diri saya, kelebihan saya termasuk kelemahan saya. Ini kalau saya terusin kacau nih. Tahu ini salah, tahu. Kok bisa Bapak udah tahu salah masih bikin? Itulah manusia itu. Indonesia, pergumulan hidup kita itu tidak sederhana. Maka Paulus bilang apa yang kita tahu baik tidak kita lakukan. Yang buruk malah kita kerjakan. Ya. Jadi teknisnya kamu harus latih. Bicara itu tensinya kamu turunin, kamu tekan diri kamu sendiri. Ya. Terus situasinya, jangan berdiri, harus ambil posisi duduk supaya lebih rileks, itu menolong sekali. Kalau berdiri itu cenderung kayak sudah mau dorongan menyerang. Orang nggak pegang pistol ya, jalan takut ya. Tapi kalau pegang pistol mendadak apa? Berani dia. Akhirnya dia keluar ditembak itu orang. Sudah ditembak baru nyesal. Makanya jangan bawa pistol dah. Understanding maksud saya? Nggak bawa pistol kita lebih mikir kalau mau ribut. Begitu bawa kita tembak. Tapi habis nembak nih menyesali. Tapi nggak bisa cabut lagi. Nah itu situasi yang kita mesti create. Ya, jelas ya. Oke, terakhir Bram. Nanti satu lagi sini ya. Apa pertanyaan kamu saya mau tahu dulu. Ya pertanyaannya hampir sama sih Pak kayak yang tadi yang ditanya. Cuman kalau saya pertanyakan ini sebagai sikap orang tua atau guru sekolah minggu yang menghadapi anaknya yang belum besar. Masih kecil yang belum bisa diajak komunikasi dengan baik. Seperti itu. Kalau anaknya ini aktif banget dan dikasih tahu nggak bisa. Dipukul nantinya dia keseringan dipukul juga kan salah juga. Nanti kebal lagi anak ini. Jadi tahan pukulan seperti itu. Nah, sikap orang tua atau guru sekolah minggu bagaimana menghadapi anak ini untuk apa ya? Caranya bagaimana? Oke, ini saya mungkin sama dengan bagaimana cara melayani anak yang butuh perhatian khusus, hiperaktif gitu kan ya, atau anak-anak autis mungkin kelasnya di situ kan. Yang aktif banget Pak, yang lari sana lari sini. Iya itu makanya aktif banget bukan sekedar aktif, bisa jadi dia autis, bisa jadi dia hiperaktif kan. Itu kan ada satu hal yang memang di approach secara khusus, ya. Sehingga memang suka atau tidak itulah pentingnya psikolog untuk melihat dulu anak ini sejauh mana sebetulnya. Ada anak lari sana, lempar sini lebih karena tidak tertib di rumah. Tidak pernah dilarang. Ada. Jadi sebetulnya anak ini bukan hiperaktif, anak ini bukan autis. Cuma memang di rumahnya itu nggak pernah siapa juga dibanting. Orang tuanya diam aja. Mbaknya ngasih makan, dia piring pecah. Mama papanya diam aja. Nggak boleh gitu terus diam aja.
Nah itu anak kalau nggak didisiplin. Jadi nakal. Kalau hiperaktif itu bukan sekedar maunya dia, tapi ada sistem dalam dirinya. Nah, ini mesti dilatih. Lalu anak ini biasanya dikenali. Kecenderungan dia apa, mesti gimana. Ada apa hal khusus untuk anak-anak, maka tergantung tipenya kayak apa. Ya, ada anak-anak autis lari sana, tapi kalau dikasih buku baca, udah diam aja dia. Baca terus asal dikasih itu, enggak gerecokin lagi. Anak-anak itu macam-macam. Anak autis itu ada yang sangat familiar dengan angka. Satu kali kita bawa jalan nih, pulang dia tahu tuh, lewat sini. Kita kagum-kagum ya. Belakangan baru kita tahu ternyata autis gitu. Bisa. Nah jadi kalau sudah berkebutuhan khusus, ya memang harus ditangani juga secara khusus. Nah ini ada pelatihan-pelatihan bagaimana ngadapin anak-anak autis itu. Sebetulnya kita dulu pernah seminar itu juga ya. Sama siapa? Ibu siapa itu psikolog itu si siapa? Frida ya. Frida Simangunsong. Jadi memang banyak. Jadi anak itu ada tes, ada yang kita mesti ngikutin. Ya. Jadi itu memang ada teknik tersendiri. Makanya ada anak sekolah-sekolah untuk khusus autis. Karena nanganinya itu nggak bisa biasa. Ya. Jadi apa kita perlu nanti bikin cara teknik bercerita untuk anak autis gitu. Kayaknya perlu juga suatu waktu ya kita ini ya. Tapi nanti kita selalu seminar itu akan kita ulang. Karena anak-anak berkebutuhan khusus makin hari makin tinggi karena pola hidup keluarga juga. Ya. Seminar itu akan terus nanti kita ulang. Oke, saya pikir itu dulu. Kita close, kita rest dulu ya. 5 menit lalu kita balik lagi untuk sesi 2.